Saatnya kita berpartisipasi aktif agar pemimpin yang hadir di negeri ini adalah pemimpin yang benar-benar bisa menjawab semua persoalan yang ada di negeri ini. Bukan pemimpin yang hadir karena pencitraan, bukan pemimpin yang hadir karena narasi-narasi yang dikarang oleh para buzzer, bukan pemimpin yang hadir karena lembaga-lembaga survei bayaran. Bukan. Mari sekali lagi kita aktifkan politik partisipasi. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Teman-teman sobat kicau jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin berkicau, berceloteh tentang ini nih. Ya, tentang Anies Baswedan. Alhamdulillah, kegalauan, kekhawatiran banyak relawan akan ketidakpastian status Anies Baswedan apakah bisa menjadi capres di 2024 terjawab sudah. Pasca pengumuman yang sangat clear dari Partai Demokrat dan Partai PKS bahwa mereka akan bersama-sama untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 dengan Partai Nasdem yang sudah terlebih dahulu itu telah membuat tiket yang dibutuhkan oleh Anies melebihi 20%. Batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu presidensial threshold. Gabungan dari tiga partai ini, Nasdem, PKS, Demokrat, dalam perolehan suara itu lebih kurang 25%, sementara gabungan mereka berdasarkan anggota parlemen itu lebih kurang 28%. Tentu informasi ini sangat disambut dengan gegap gempita, riang gembira di satu pihak oleh para relawan yang sudah sejak pagi-pagi hari, yang sudah sejak dini hari, sudah sejak awal-awal, jauh sebelum partai politik, telah mengkonsolidasi diri, membentuk relawan, menunjukkan kepada para elitis di negeri ini bahwa mereka ingin Anies. Bang Kica masih ingat, yang pertama berdiri itu adalah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang digagas oleh Laude. Dan kemudian Mbak Jamur atau cendawan tumbuh, puluhan bahkan ratusan relawan berdiri di negeri ini. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini kita khawatirkan bahwa orang-orang sudah mulai apolitis ternyata tidak benar. Masyarakat masih antusias, masyarakat masih mempunyai keinginan yang besar untuk menghadirkan sosok pemimpin yang benar-benar mumpuni, mampu menyelesaikan masalah negeri ini. Dan itu terbukti dengan yang tadi Bang Kica bilang, ratusan relawan hadir mengkonsolidasi diri kelompok, menyuarakan bahwa mereka ingin perubahan, bahwa mereka ingin pemimpin yang kaya literasi, punya kapasitas yang sangat luar biasa dalam leadership, dan punya jejak rekam dalam kepemimpinan yang bukan asal dicitrakan, tetapi based on fact. Itu dari satu sisi bagaimana antusiasnya masyarakat. Dan sekali lagi ini patut kita syukuri bahwa politik hati nurani, politik partisipasi ternyata masih ada di negeri ini. Apa itu politik partisipasi? Politik partisipasi adalah politik cinta negeri. Lahir dari kesadaran diri untuk menjaga ibu pertiwi. Politik partisipasi, politik akal budi. Satu kata dengan hati, berikan terbaik untuk negeri. Politik partisipasi, politik manusia mandiri. Sukarela, biaya sendiri, dengan niat tulus, berbagi. Politik partisipasi, politik ideal anak negeri. Bergerak karena hati nurani untuk hadirkan negeri surgawi. Itulah politik partisipasi. Jadi kita boleh sekali lagi bersyukur di tengah-tengah maraknya politik mobilisasi, masih ada
kebeningan-kebeningan nurani yang muncul di sentro negeri. Apa itu politik mobilisasi? Politik mobilisasi adalah politik para oligarki. Tipu sana, tipu sini untuk menjaga dominasi. Politik mobilisasi, politik imitasi. Lain di mulut, lain di hati. Penuh gimmick dan janji-janji. Politik mobilisasi, politik lecehkan diri. Bergerak karena iming materi, kadang hanya sekotak nasi. Ya, itu dia. Jadi teman-teman, bagi para kalian yang mendukung Anies, yang mengkonsolidasi diri atau kelompok dalam relawan yang mungkin jumlahnya ratusan, ini baru awal dari kerja-kerja berat yang harus kalian jaga. Ini bukan akhir bahwa Anies sudah menang, tidak. Ini awal, sudah ada jaminan, presidensial threshold 20% sudah ada di tangan. Sekarang tugas kalian adalah bagaimana mensosialisasikan Anies di tengah-tengah masyarakat. Karena jumlah kalian banyak, maka berkolaborasilah. Jangan mengkampanyekan, mensosialisasikan Anies di irisan yang sama. Agar apa? Agar magnitude dari kerja-kerja keras kalian itu benar-benar bisa mewujudkan mimpi dan harapan kalian untuk menghadirkan seorang pemimpin yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah besar di negeri ini. Jangan kalian tiru kelompok yang ini nih. Kalian pasti kenal wajah orang-orang ini. Mereka adalah kelompok orang yang mengkonsolidasi diri, mendukung Ganjar Pranowo, tetapi hari-hari narasi yang mereka bangun adalah narasi-narasi buruk, busuk tentang Anies Baswedan. Kesimpulan dalam narasi mereka itu, 1, Anies adalah intoleran, 2, Anies adalah tidak mampu kerja, 3, Anies adalah bagian dari kelompok radikal di negeri ini, 4, Anies adalah orang yang sangat ambisius. Sehebat apapun mereka membangun narasi-narasi tersebut, maka yang terjadi adalah backfire kepada mereka karena fakta menunjukkan apa yang mereka narasikan ternyata adalah karangan belaka, pepesan kosong. Kini terbukti bahwa Anies Baswedan tidak bisa kerja, tidak memiliki kesanggupan memimpin, dan miskin kemampuan manajemen. Pembangunan Jakarta berhenti selama dia memimpin 5 tahun. Ini secara jelas terungkap dalam kasus proyek Sodetan Ciliwung. Proyek anti banjir Jakarta itu mangkrak selama dia menjadi gubernur. Korban sudah berjatuhan selama masa itu. Dan kini baru dihidupkan kembali dengan kehadiran Heru Budi Hartono. Proyek pembangunan Sodetan itu mangkrak dengan alasan pembebasan lahan. Namun begitu Pak Heru bekerja, masalah pembebasan lahan itu dengan segera terselesaikan. Cuma dalam bilangan bulan. Yang paling mendesak adalah diperlukan terusan atau sodetan dari Kali Ciliwung ini yang setiap tahun meluapkan airnya, mendatangkan banjir ke arah kanal kita yang di sebelah timur, yaitu kanal banjir bagian timur. Mengapa? Ketika Jakarta mengalami banjir minggu ini, kanal banjir barat itu boleh dikatakan menampung aliran sungai atau banjir yang ada. Kemarin juga ada sampai kerusakan-kerusakan tertentu. Sementara kanal banjir timur relatif tidak terisi. Ini tentu tidak menguntungkan. Manakala beban ini dibagi dua, ada yang kita alirkan ke kanal banjir barat dan kemudian kanal banjir timur, maka dampaknya tidak seperti ini. Telah dilakukan studi, termasuk studi kelayakan, dihitung anggarannya, berapa lama diperlukan waktu untuk membangun sodetan atau terusan ini, maka telah kami tetapkan tadi, ini prioritas pertama. Kita mulai kesempatan pertama tahun ini, insya Allah akan selesai pada medio tahun 2014. Biaya yang dikeluarkan sekitar 500 miliar rupiah. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi 5 DPR RI, dengan Menteri Keuangan, Menteri PU, untuk memastikan anggaran itu tersedia, dan kemudian bisa kita mulai segera tahun ini. Kalau kita kerjakan dengan baik, sesuai rencana, sekali lagi pertengahan tahun 2014 bisa kita selesaikan. Ini era post-truth, kebohongan yang diproduksi berulang-ulang bisa dianggap sebagai kebenaran. Jadi teman-teman, sekali lagi, jangan habiskan energi kalian untuk merespon apa yang dinarasikan oleh orang ini. Ini seperti kata Ibu Bang Kica, jika ada pedagang yang tidak pernah berbicara soal barang dagangannya,
tetapi yang dia lakukan adalah membicarakan keburukan dari barang dagangan orang lain, maka jangan beli barang dagangan orang tersebut. Jika ada orang-orang yang mengkonsolidasikan dirinya sebagai relawan dari orang tertentu, tetapi yang mereka kerjakan bukan meyakinkan masyarakat, kita semua kenapa harus memilih orang tersebut, yang mereka lakukan adalah menyerang kompetitor dari katakanlah tokoh yang mereka dukung, maka bisa disimpulkan hanya ada dua hal. Satu, mereka tidak punya argumen, mereka tidak punya informasi yang bisa mereka bangun menjadi satu narasi untuk meyakinkan kita tentang orang yang mereka dukung. Yang kedua, bisa jadi kemungkinan ada udang di balik batu, ada sesuatu yang membuat mereka secara terus-menerus membangun opini-opini buruk tersebut, seperti iklan sampo. Tentu iklan berbayar. Teman-teman, sekali lagi bagi Anda pendukung Anies, jangan tiru style gaya mereka, biarkan mulut mereka berbusa-busa. Yang perlu Anda lakukan adalah tunjukkan kepada masyarakat siapa itu Anies. Untuk lebih mensimpelkan apa yang bisa Anda narasikan, mari kita pakai atau kita bangun kriteria dalam memilih orang soal bobot, bibit, bebet. Bobot Anies, jelas kapasitas intelektualitasnya, dia PhD di luar negeri, kapasitas leadershipnya, dia berpengalaman di berbagai organisasi dari dia SMP sampai dia kuliah, bahkan sampai dia telah bekerja sekalipun, banyak organisasi yang diinisiasi oleh Anies. Jadi sekali lagi kapasitas leadershipnya tidak perlu dilakukan, lalu karir profesionalnya juga sampai pada pemuncaknya. Sebagai pendidik dia pernah menjadi doktor termuda. Lalu soal bibit, orang sering menyatakan bahwa Anies adalah turunan Yaman dan segala macam. Itu adalah manusia rasis. Secara undang-undang kita semua adalah warga negara Indonesia yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan soal bobot, Anies adalah cucu dari pahlawan nasional. Cucu dari pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Lalu soal bebet, Anies yang ada lawan, tampilan fisiknya gagah, kemudian bertuturnya luar biasa, public speakingnya, pilihan diksi, narasinya juga enak didengar. Apalagi cara dia berpakaian, sing bebet, gak ada lawan soal Anies. Teman-teman, demikian kicau pendek soal Anies Baswedan. Dan jujur, Bang Kicau sendiri jauh sebelum parpol mencalonkan Anies atau jauh sebelum Anies mendapat tiket 20%, Bang Kicau telah bergabung di dua relawan, yaitu satu UMKM Manis yang mengkonsolidasi para teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, dan kita sekarang ada di 34 provinsi. Yang kedua yang lebih etnis, namanya Nunsana Anies. Di dua relawan tersebut, di sanalah Bang Kicau berkiprah. Kenapa? Karena memilih pemimpin yang baik adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang sedikit punya perangkat analisis, sebagai orang yang bukan asal pilih. Saatnya kita berpartisipasi aktif agar pemimpin yang hadir di negeri ini adalah pemimpin yang benar-benar bisa menjawab semua persoalan yang ada di negeri ini. Bukan pemimpin yang hadir karena pencitraan, bukan pemimpin yang hadir karena narasi-narasi yang dikarang oleh para buzzer, bukan pemimpin yang hadir karena lembaga-lembaga survei bayaran. Bukan. Sebaik demi sebaiklah berjuang janji-janji para elit, terbang ke langit hingga awan menjerit sedikit-sedikit janji politik, menempuh bukit busuknya bau terbit, janji-janji hanya gimmick. Tipu intrik bikin rakyat terjangkit karena semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik.
lakukan janji-janji hanya gini, penuh tipu intrik bikin rakyat terjadi karena hidup semakin sulit. Janji-janji politik, janjinya para munafik, tak ada nilai intrinsik, tak usah lagi dilirik. Wahai kawan kaum cerdik yang terdidik, jangan diam dan melirik. Saatnya turun atur strategik sebelum pergi, hancur tercabi sebelum pergi, hancur tercabi. Mari sekali lagi kita aktifkan politik partisipasi. Politik partisipasi, politik yang lahir dari hati nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. 2024 insya Allah Anies Baswedan